warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendri dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang dipimpin oleh Syekh Hasan Mutawakil Alallah SH.MM sekaligus Rektor Abdul Aziz Wahab MAMB yang kami hormati. Atas prodi saya Ekonomi Syariah menjelaskan tentang transaksi keuangan perspektif Islam yang dipimpin oleh dosen pengampu Bu Munifa MM. Dan saya akan menjelaskan transaksi keuangan perspektif Islam, yaitu konsep utamanya syariah, ekonomi, transaksi keuangan. Yang pertama syariah, prinsip-prinsip syariah yang utama adalah kebahasan akad menurut hukum Islam, transparan dan keterbukaan, keadilan dan keseimbangan, larangan riba, pembagian risiko. Yang kedua yaitu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam yang utama adalah tauhid, yaitu kepercayaan kepada keesaan Allah, keadilan dan keseimbangan sosial, larangan riba, larangan gharar, yaitu ketidakpastian yang berlebihan atau spekulatif dalam transaksi ekonomi, kepemilikan pribadi dan hak waris. Yang ketiga, transaksi keuangan. Transaksi keuangan dalam syariah atau al-muamalat diatur oleh fikih al-muamalat. Fikih al-muamalat mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang mengatur hubungan-hubungan sesama manusia. Yang kedua, prinsip dasar. Prinsip dasar itu adalah larangan riba. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga, transparansi. Yang empat, tidak menipu. Yang satu, saya menjelaskan tentang larangan riba. Larangan riba mengharamkan transaksi yang mengandung bunga atau riba karena dianggap tidak adil dan menzalimi pihak lain. Tercantum pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dalam transaksi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tercantum pada Quran surat An-Nisa ayat 58. Yang ketiga, transparansi. Transparansi mengharumkan transparansi dalam transaksi sehingga semua pihak mengetahui syarat dan ketentuan yang jelas. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah 282. Yang keempat, tidak menipu. Tidak menipu, melarang penipuan dan kecurangan dalam transaksi karena merusak kepercayaan dan hubungan sosial. Quran surat Asy-Syura ayat 38. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan jenis transaksi. Jenis transaksi itu ada halal dan haram. Halal terdapat mudharabah, musyarakah, waqaf, dan hawalah. Haram terdapat riba, maisir, gharar, dan qimar. Dan saya akan menjelaskan tentang mudharabah, yaitu kerjasama bagi hasil. Musyarakah, kerjasama modal. Wakalah, perwakilan. Hawalah, pengembalian utang. Dan haram adalah riba, yaitu tidak boleh mengambil bunga. Maisir, perjudian. Gharar, transaksi tidak jelas. Qimar, permainan judi. Dan contoh transaksi yaitu terdapat 4. Yang satu, bank syariah. Yang kedua, investasi syariah. Yang ketiga, asuransi syariah. Yang empat, obligasi syariah. Yang satu, bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Contoh, menabung, wadiah nasabah, menabung uang di bank, mengambil pinjaman qardho, nasabah meminjam uang dari bank tanpa bunga, pembayaran hawalah, nasabah melakukan bayar melalui bank. Yang kedua, investasi syariah. Investasi syariah adalah kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh transaksi, saham syariah, membeli saham perusahaan yang sesuai dengan kriteria syariah. Raksa dana syariah, menginvestasikan uang reksa dengan mematuhi prinsip syariah. Obligasi syariah, sukuk, membeli obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah adalah sistem asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Contoh transaksi, membayar premi, nasabah membayar premi untuk mendapatkan perlindungan. Dan contoh kedua, mengajukan klaim atau nasabah mengajukan klaim jika terjadi kerugian.
Contoh ketiga, pembagian manfaat. Nasabah menerima manfaat dari prim yang dibayarkan. Yang keempat, obligasi syariah atau suku. Obligasi syariah suku. Obligasi syariah adalah surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Contoh 1. Membeli suku. Investor membeli obligasi syariah. Contoh 2. Menerima bunga. Investor menerima pendapatan dari obligasi syariah. Contoh yang ketiga, jatuh tempo. Obligasi syariah jatuh tempo dan investor menerima kembali uangnya. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang mendasari transaksi-transaksi tersebut adalah larangan riba, keadilan dan kesetaraan, transparansi, tidak menipu, amanah, menjaga kepercayaan. Dan sumber yang keempat adalah sumber hukum, terdapat pada Al-Quran, pada hadis, juga fatwa ulama. Dan manfaat tersebut adalah 1. Menghindari eksploitasi ekonomi. 2. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan. 3. Mengurangi risiko keuangan. 4. Membangun ekonomi berkelanjutan. Itu cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.